Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Alvino dengan NIM 123010012, Prodi Hukum Keluarga semester 2 kelas B, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Politik Hukum Islam dengan Bapak dosen pengampu Bapak Lutfi Rizal, dengan tugas mereview materi 9 sampai dengan materi 15. Nah, adapun yang pertama ini adalah Hasbi Asyidiki. Hasbi Asyidiki bernama lengkap Muhammad Hasbi Asyidiki. Beliau dilahirkan di Lauk Seumau, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904. Yang lingkup keluarganya di tengah-tengah keluarga ulama pejabat. Ibunya bernama Tengku Amrah, putri dari Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadi Cikemaharaja Mangkubumi. Sedangkan ayahnya bernama Al-Hajj Tengku Muhammad Husain ibnu Muhammad Sukmot, dan beliau pun mempunyai jabatan sebagai Qadi Cik dan juga sebagai anggota rumpun Tengku Cik di Semelul, Simalaga. Tengku Cik di Semeru merupakan seorang keturunan dari seseorang Muhammad Fakir Muhammad Al-Ma'sum. Ialah adalah keturunan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dari jajaran Khalifah Ar-Rasyidin. Bahkan ada beberapa tulisan bahwa yang menyatakan bahwa Hasbi ini merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Adapun pemikiran dari Hasbi Asyidiki yang pertama adalah membedakan antara fikih, hukum, dan hukum syariat. Dalam hal ini Hasbi membedakan kedua hal tersebut karena memiliki makna yang berbeda dan definisi yang berbeda. Itulah mengapa di fikih dan syariat dibedakan oleh beliau. Hukum bersumber dari Allah, fikih berasal dari kita dan para ulama. Yang kedua adalah toleransi metodologi hukum Islam. Beliau terbuka dalam menerima pendapat dari mazhab lain sehingga terciptanya suatu kesepakatan bersama sehingga berdiskusi, sehingga elastisitas pun terlihat diantaranya metodologi hukum Islam yang sangat berperan dalam berkembangnya atau revitalisasi fikih dalam ijma, kias, masalah mursalat, urf, dan keadaan yang mengubah hukum pada masanya. Yang ketiga itu ada fikih, merupakan potret peradaban suatu masyarakat. Di sini maksudnya sebagai sejarah itu menjadi pandangan terhadap roda gerak dari pelaksanaan hukum tersebut. Misalnya zakat pada zaman dahulu dengan gandum sekarang bisa diganti oleh kalau di Indonesia sendiri ini sesuai dengan kebutuhan pokok, yaitu berarti nasi. Adapun yang keempat itu ada semua madhab fikih mengandung kebenaran. Di sini sifatnya relatif. Hasbi berpendapat bahwa setiap madhab memiliki dasar kebenaran masing-masing. Bagaimanapun madhab tentang mendasari kebenaran tetap saja itu kebenaran. Namun jika dalam menyepakati sesuatu janganlah terlalu fanatik dalam madhab sendiri karena itu menjadi sumber kekacauan. Karena itulah mengapa Hasbi mengatakan tinggallah madhab yang konteks maknanya adalah tinggalan dahulu suatu pendapat yang nyatanya ada pendapat lain yang serupa karena sama saja semua madhab memiliki kedudukan masing-masing. Yang kedua itu ada Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi lahir pada 9 September 1926 dan meninggal pada 26 September 2022. Beliau adalah seorang ulama Islam Mesir, tokoh alim ulama dan ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional. Ia mendapat pengaruh termasuk dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syahid Rizki, dan lain-lain. Ia terkenal karena program Al-Syariah Al-Hiyah, Al-Syariah Al-Hayah, Syariah dan Kehidupan, disiarkan di Al Jazeera yang diperkirakan memiliki pemirsa 40-60 juta di seluruh dunia. Ia juga dikenal karena Islam Online, yang sebuah situs web yang ia bantu dirikan pada tahun 1997. Dia juga mendapat jabatan kepala ulama agama. Ya, selanjutnya ada pemikiran intinya Yusuf Qaradawi. Yang pertama itu sistem demokrasi. Al-Qaradawi menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang ideal dan relevan di zaman ini adalah sistem pemerintahan yang demokratis. Yang kedua adalah mendukung hak politik perempuan. Beliau mendukung pada partisipasi perempuan dalam kontestasi demokrasi, yang artinya perempuan di sini boleh mengikuti pesta demokrasi. Yang ketiga ada kritik terhadap sekularisme.
Qaradawi memiliki keresahan terhadap proses sekularisme pada sistem pemerintahan negara-negara modern. Beliau ini menolak sekularisme di beberapa sistem pemerintahan. Yang ketiga ini ada Hazairin. Hazairin lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 28 November 1906 yang merupakan seorang putra dari Zakaria Bahri Harahap dan Aminah. Ayahnya adalah seorang guru, sedangkan kakeknya Ahmad Bakar adalah seorang ulama. Dari tokoh tersebut, Az-Zairin mendapat pelajaran dasar mengenai ilmu, agama, dan bahasa Arab dari mereka. Sewaktu kecil, Az-Zairin berpindah ke Bengkulu untuk memulai pendidikannya di HIS. Pendidikannya berlanjut sampai dengan akhirnya Hazairin juga belajar bahasa Arab dan Al-Quran bersama dengan kakeknya. Setelah itu Hazairin pindah ke Bandung untuk belajar di IMS, lulus pada 1927 dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Hukum Batavia. Adapun pemikiran Hazairin berpengaruh signifikan terhadap hukum pidana Islam dalam mengembangkan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional di Indonesia. Pengaruh ini dapat terlihat dari kultur akademik yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim seperti Sayyidi Tholib, Haliman Abdul Rauf, Ismail Sunni, Muhammad Tazira Azhari, dan yang lainnya. Mereka banyak mengaktualisasi pemikiran hukum Islam oleh mimbar hukum yang bekerjasama dengan peradilan agama di Indonesia, sehingga pengaruh pemikiran Hazairin ini tercermin dari kesejarahan perkembangan politik berbagai. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Hazairin terhadap hukum pidana Islam di Indonesia mampu berkembang sebagai salah satu sumber hukum nasional yang mengatur masyarakat Indonesia meskipun membutuhkan tempo waktu yang cukup lama. Tokoh yang berikutnya dalam politik hukum Islam ini adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini lahir pada Delta Nil yang sekarang wilayahnya itu masuk pada Mesir ya. Sejak tahun 1849. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah, seorang imigran yang berasal dari Turki dan telah lama menetap di Mesir. Sedangkan ibunya berkebangsaan Arab yang memiliki garis keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Sejak kecil ini beliau banyak menulis pelajaran membaca dan menulis pada usia 12 tahun sehingga sudah mampu menghafal Al-Quran dalam bimbingan langsung pada sang ayah. Pemikiran Abduh terus merefleksikan sebuah gagasan masa depan umat Islam dalam merumuskan setiap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Dalam hal apapun sesungguhnya Islam tidak mengikat umatnya untuk tunduk dan pasrah pada hasil oleh pikiran masa lalu. Jadi Muhammad Abduh ini setiap manusia tidak harus tunduk atau pasrah, kita harus terus berpikir ya bahwa produk pemikiran Islam harus bersumber Al-Quran dan hadis. Produk pemikiran atau produk hukum yang ada tidak untuk disingkirkan apalagi menjadi belenggu, tetapi menjadi titik pijak atau patokan guna menentukan memproduksi pemikiran yang tepat, sehingga perbedaan simpulan hukum tidak dimaknai sebagai pembangkangan tetapi sebuah kreativitas pemikiran yang betul-betul maslahah bagi seluruh umat. Abduh telah membentangkan cara berpikir yang brilian untuk masa depan Islam dan tidak takut dianggap bid'ah dan berpikir objektif guna kemaslahatan umat Islam. Yang selanjutnya ini ada Al-Yafi dan Sahal Mahfudz. Profesor Dr. Kiai Haji Ali Yafi dilahirkan di Donggala, Sulawesi Tengah pada 1 September 1926. Pada bulan itu, ketika dilahirkan, Muktamar NU pertama diselenggarakan. Beliau adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Al-Yafi dan ibunya bernama Imasaya, putri dari kerajaan salah satu di Ternate, pesisir barat Sulawesi Selatan. Ayahnya, pasangan ini diberikan 4 keturunan, yaitu Musana, Husain, Khadijah, dan yang masih hidup bungsunya Idris. Meninggal pada awal 1999. Profesor Dr. Haji Ali Yafi melepas masa lajangnya dengan menikahi Hajah Aisyah. Beliau wafat pada hari Sabtu 25 Februari 2003, baru ya berarti.
dimakamkan di tanah Kusir. Beliau mengembangkan wawasan sosial untuk merumuskan kajian fikih yang terbuka dengan perubahan sosial. Dalam hal ini, pembangunan yang menjadi salah satu perubahan sosial yang digunakan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya turut direspon berdasarkan interpretasi maqasid syariah yang bermuara kepada kemaslahatan. Lalu Sahal Mahfud, Dr. Sahal Mahfud lahir. Yang kedua ini ada Sahal Mahfud, yaitu 17 Desember 1937 di Kajen Pati. Beliau merupakan anak dari Kiai Mahfud bin Abdul Salam Al-Hafidh dengan Hajah Badiah. Maksud Kiai Sahal Mahfud ini wafat pada Jumat 24 Januari 2014 dini hari di kediamannya di Komplek Pesantren Maskalul Huda Kajen. Kiai Sahal membagi politik dalam kerangka politik kebangsaan, kerakyatan, dan politik kekuasaan. Menurut Kiai Sahal, politik kekuasaan merupakan wilayah dari partai politik berdialog maupun berkompetisi dalam merebut ruang-ruang kekuasaan yang struktural. Sementara politik kebangsaan dan kerakyatan merupakan ijtihad politik untuk memperjuangkan nilai-nilai prinsip keagamaan tanpa terjebak pada proses kontestasi perebutan kuasa. Menurut Kiai Sahal, politik kebangsaan kerakyatan merupakan politik tingkat tinggi Syiah Syamiyah. Selain itu, Kiai Sahal berpedoman bahwa Islam merupakan inspirasi politik, bukan aspirasi, dan fikih Syiah dikembangkan dalam konfigurasi pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat, dan tujuannya menurut beliau tujuan politik sebenarnya dan membawakan kesejahteraan rakyat dengan kontribusi untuk membawa umat ke ruang keinginan finalnya, yaitu keselamatan dunia maupun akhirat. Yang selanjutnya ada Hibar. Yang materi ke-6 ini ada Ibrahim Mohsen. Ibrahim Mohsen lahir pada 1 Januari 1917. Beliau merupakan pendiri perguruan tinggi ilmu Al-Quran PT IKI atau IIKI di Jakarta, itu di depan UI Jakarta ya, di Jakarta, yang mana anak ke-8 dari 12 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Hosen dan Siti Zawiyah. Beliau ini pernah menimba pendidikan di Mesir ya, di Universitas Al-Azhar tentunya, dan ijtihad yang dilakukan oleh Ibrahim Mohsen ini secara konkret intinya dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal, yaitu ijtihad di bidang fatwa, ijtihad di bidang tarjih, ijtihad yang ketiga adalah